rumah masing-masing. Kenapa kita tahu kalau mereka pulang? Ya karena kita sudah paham, kita begitu datang, kita pura-pura pergi, tapi kita balik lagi, ternyata posnya ditinggal. Nah ini tantangan Pak. Makanya sekarang banyak tambang menggunakan patroli menggunakan IT, yaitu patroli drone. Sehingga bisa mendeteksi yang lokasi-lokasi sangat jauh. Kalau di Jakarta kita sudah banyak menggunakan alat patrol yang modern ya, yang berbasis mungkin barcode dan sebagainya, tidak hanya menggunakan yang zaman dulu gatur monitor, tapi sudah menggunakan yang sistemnya lebih canggih, menggunakan handphone, ya meskipun tantangannya sinyal kalau kita bertugas di luar kota. Nah, alhamdulillah nih pemerintah juga sudah mulai mensupport yang namanya internet sudah menuju di berbagai pelosok, sehingga tidak hanya 4G tapi sudah 5G. Ini sangat bagus ya. Ini Bapak-bapak biar tahu. Kalau zaman dulu, zaman kita kecil, kita mau ngirim sesuatu berita menggunakan telegram yang sangat lama atau surat yang sangat lama. Sekarang kita bisa video call dari Papua sampai Jakarta, dari Kalimantan sampai ke Karanganyar, Jawa Tengah itu cukup dengan video call. Karena sudah modern, sudah 4G, bahkan sekarang sudah 5G. Sudah bisa mengirimkan video yang tidak putus-putus, tidak terrelay. Ya, tapi tadi biaya ya, nggak masalah tapi. Itulah kehidupan makin modern, makin canggih. Kalau kita tidak mengikuti IT sebagai seorang satuan pengamanan, ya kita akan rugi nanti. Sering nih kawan-kawan nanya nih kawan-kawan, dan kuliah apa yang bagus? Apa aja asal Anda menguasai. Anda sekolah IT tapi di dunia satpam bermanfaat, sekolah manajemen di dunia satpam bermanfaat, sekolah hukum di dunia satpam bermanfaat, sekolah komunikasi, saya kebetulan S1 saya komunikasi, bermanfaat, akhirnya bisa menjadi trainer atau bisa menjadi pembicara, karena bicara di depan umum juga nggak gampang. Oke, next selanjutnya, nah ini tadi kalau kita ngomongin peralatan ini berfungsi sebagai deterrent, pencegahan, kayak kita punya yang namanya X-ray, kita punya metal detector yang walk through metal detector, sebagai alat deteksi, karena kita sudah punya X-ray kita bisa mendeteksi barang-barang yang ada di dalam sebuah luggage atau di dalam sebuah tas yang tersembunyi. Itu karena kita menggunakan X-ray atau mendelay. Nah, ini pentingnya juga karena kita punya pagar, punya akses kontrol ya, semacam pintu yang tertutup sehingga bisa mendelay orang. Bahkan bisa menjadi respon atau warning. Karena kalau bapak-bapak itu kerja di bank, itu ada yang namanya infrared itu. Kalau kita sudah malam, security nggak ada yang di dalam. Tapi dia keluar, semua di dalam dipasangin infrared. Sehingga apabila kita masuk, ada orang masuk, itu akan berbunyi ke alarm. Alarmnya akan menuju ke pusat. Sehingga kita tidak perlu mengawasi secara langsung. Ada juga CCTV ya kan, dengan kamera kita bisa. Bahkan kamera yang murah pun sekarang yang 300 ribuan, kita bisa teriak dari jarak jauh. Ada speakernya. Bisa kita tonton di namanya handphone. Itulah kehebatan IT sekarang. Dan bahkan bisa mereview dengan IT tadi ya. Bapak-bapak mungkin sama Ibu tahu berita-berita terakhir, kasus-kasus di televisi yang anak muda mukulin anak muda sampai ditendang kepalanya. Itu bisa direview dengan IT, dengan kecanggihan kamera. Kasus-kasus pembunuhan pun bisa diteliti dengan IT. Ini penting juga kalau kita nantinya mau mereview sebuah keamanan di situ. Ada pertanyaan mungkin, Bapak Ibu? Izin bertanya Pak Huda. Oke, monggo. Baik, terima kasih Pak Huda. Saya hanya, belum Pak? Ya. Saya bertanya Pak, bagaimana spesifikasi penerapan sistem manajemen pengamanan di wilayah yang kita jaga, spesifikasinya dalam penerapan itu bagaimana Pak? Oh, dalam penerapannya ya. Nanti Pak kita bahas ini. Setelah ini nanti ada kalau kita ngomongin Perpol nomor 7 tahun 2019 itu ada 118 kriteria yang harus diterapkan di dalam sebuah lokasi atau objek Pak. Itu nanti kita bahas satu-satu nanti di slide berikutnya. Nggak apa-apa ya Pak nanti ya Pak? Izin bertanya. Baik Pak. Baik Pak Huda. Makasih Pak Huda. Izin bertanya Pak. Ya, siapa nih? Dengan Pak Roni Baik, itu tadi pembahasan terkait sumber daya manusianya ya. Ya, terkait
terkait sertifikasi profesi, ya baik itu Garda Pratama, Madya maupun Utama. Hanya sayangnya di lapangannya ini pelaksanaannya terkait benefitnya atau salary yang diterima sumber SDM-nya ini tidak bersesuaian dengan sertifikasi profesinya itu loh, ya kan salah satunya. Ya. Sedangkan untuk price harga untuk mengambil sertifikasi atau pendidikan Pratama, Madya maupun Utama itu udah ada nilainya ya, dasarnya rata-rata antara 3, 4 juta, 5 juta, bahkan 13 juta sampai 15 juta. Nah, itu hampir merata di seluruh Indonesia untuk sertifikasinya. Namun, untuk UMK daerah yang nilainya kecil pendapatannya, contoh daerah Grobogan itu kan UMK-nya itu kurang lebih sekarang baru naik, ini sekarang 2 juta. Nah, harga untuk sertifikasinya pun sama gitu dengan setara nasional, tapi UMK-nya kecil. Nah, ini harusnya ada nilai plus lah ya, minimal buat benefit SDM-nya terkait sertifikasi profesi ini. Kurang lebih sih itu. Kira-kira mungkin depannya bisa lebih baik gitu loh. Nah, ini yang menurut saya kok nggak bersesuaian sih di lapangannya terkait benefit dan salary-nya. Gitu, Pak. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Saya jawab langsung ya. Itulah tantangan kita, makanya saya senang, saya pribadi banyak komunitas. Saya banyak di beberapa komunitas, Pak. Saya senang di asosiasi. Ya, ayo kita terus. Karena ya, memang Satpam dibawa kepolisian Republik Indonesia. Tapi ingat, begitu ngomongin tadi keuangan, saya ikut beberapa kali seminar dari 2013, itu nggak selesai-selesai. Karena begitu ngomongin keuangan, adanya di Kementerian Tenaga Kerja. Ini yang mempunyai kewenangannya di situ. Nah, ini tantangan kita ke depan ya. Kita sama-sama terus perjuangkan supaya Satpam kayak di Malaysia. Kalau di Malaysia itu dulu saya ikut seminarnya sama APSI Abu Dhabi. Contoh ya 2013, 2012-an itu. Bahwa di Malaysia namanya UMR-nya Satpam itu di atas UMR-nya karyawan biasa. Contohnya 10% di atasnya. Tapi ini kan harus diperjuangkan, Pak. Betul. Terus terang di kepolisian ini nggak kena nih, karena ini ranahnya lari ke Kemenaker. Ini sudah dibahas dari dulu sama Dinas Tenaga Kerja yang datang hadir juga. Terus juga dari BNSP juga sudah hadir. Saya sama Pak Narto pernah juga tuh datang ke, mohon maaf, ke salah satu inilah ya, tokoh-tokoh organisasi karyawan atau tenaga kerja yang sekarang mereka buruh-buruh, yang sekarang mereka ngebentuk partai buruh itu. Nah, itu juga sama. Karena mereka nggak fokus juga ngelik Satpam, karena Satpam masih di bawah kepolisian juga. Nah, ini sama-sama, Pak. Ayo kita perjuangkan terus sehingga nanti suaranya didengar. Kemarin juga ada kawan-kawan yang sudah ke DPR. Baguslah terus. Saya pribadi senang, Pak. Nggak bisa sendirian ini, Pak, untuk memperjuangkan supaya Satpam nanti kesejahteraannya, meskipun sudah dibahas ya sama Abu Dhabi sama APSI tentang susu itu kan, standar upah minimumnya Satpam itu. Tapi kan harus terus didengungkan terus dengan seminar-seminar dan apalah pokoknya. Nggak tahu kapan terlaksananya, yang penting kalau perlu sampai ke presiden, Pak. Ya mungkin 2024 nanti presiden yang baru mau dukung, alhamdulillah. Karena mohon izin Pak Uda, satu sisi mereka kan SDM-nya ini kan personil kan diwajibkan sekarang ini, harus dan wajib kan gitu. Dan di situ ada cost juga yang keluar kan gitu kan. Tapi di sisi pendapatannya pun nggak seimbang gitu loh. Iya. Ya itu Pak, sama Pak dengan pendidikan. Kalau Bapak, mohon maaf ya kawan-kawan, ini sedikit melenceng, yang dulu memperhatikan tentang pendidikan, yang namanya ujian nasional, zaman kita kecil ada EPTA, seluruh nasional sama. Bayangin, orang yang di Papua belajarnya susah, bukunya nggak ada, ujiannya sama kayak yang di Jakarta. Kira-kira adil nggak itu? Nah, itu kan akhirnya diperjuangkan sehingga ujian nasional ditiadakan sekarang. Orang pakai sekarang kurikulum merdeka, Pak. Jadi nggak ngelihat nilai, yang penting dia rajin, semangat bekerja, semangat belajar, bisa lulus tuh. Nah, ini perlu perjuangan yang tidak sebentar. Ya, nggak tahu, mungkin kita nggak ada, masih diperjuangkan sama kawan-kawan yang masih junior, mohon maaf, atau yang masih muda. Ayo terus diperjuangkan. Ya, kadang satu sisi di lapangan juga ada beberapa yang perusahaan itu istilahnya tuntutannya garda utama, tapi
ya itu tadi kok benefitnya semau-maunya gitu. Benar-benar nggak ada nilainya gitu loh Pak. Lucu jadinya saya nih. Makanya tantangan kita ya, jadi ketemu orang yang merekrut kita atau klien kita atau siapapun pimpinan kita, dia tidak paham sistem manajemen pengamanan, Betul. tapi minta orang kualitasnya gada utama dengan gaji gada pertama. Ini kan aneh. Betul. Nah, tantangannya kan ya yang kita kerjakan mereka belum tahu, makanya dengan seminar-seminar seperti ini biar tahu bahwa tugas satpam itu nggak gampang, gitu. Banyak banget gitu loh. Banyak banget dan ada isinya gitu loh Pak. Betul. Sebenarnya kalau Bapak dan kawan-kawan mau profesional, ya mohon maaf ya, profesional banget di dunia security secara internasional bahkan. Itu nggak ada ngomongin gada utama. Bapak bisa gaji 50 juta, 100 juta sebulan. Banyak senior saya yang gajinya segitu. Tapi dia di profesional security, Inggrisnya bagus, komputernya bagus, sistem manajemen security-nya dia belajar dari ASIS, dari Amerika, dari Eropa gitu loh Pak. Nah sebenarnya kalau Bapak-Bapak belajar namanya Perkap Kapolri 24, Perpol nomor 7 tahun 2019, ini sama sebenarnya, cuman ini bahasa Indonesia. Kalau kita kuasai dan kita bisa menjelaskan dalam bahasa Inggris, Bapak-Bapak cek deh lowongan-lowongan yang kemarin ada contohnya kampus security manager ya kemarin Iya. Nah, sekuritas ngeluarin itu gaji 25 sampai 30 juta. Betul Tapi sekali. bahasa Inggris. Itu sebenarnya sama, itu hanya sekedar ilmu gada utama inilah, tapi benar-benar kita kuasai tentang risk management. Nah, supervisornya aja itu bisa 15 kemarin. Nah, izin. Ya. Selamat malam, izin Bang Huda. Jadi diskusinya dilanjut nanti. Kita lanjut materi terlebih dahulu. Nanti kepanjangan. Oke. Thank you Pak Nato. Lanjut materi Pak. Lanjut ya. Siap. Oke, lanjut materi dulu. Terima kasih. Masalahnya 118 kriteria nih Pak, masih panjang Pak perjalanan. Siap. Ini sebenarnya nggak bisa malam nih Pak Narto nyuruh malam ya, harusnya dari pagi sampai pagi ya. Oke lanjut. Manajemen pengamanan. Nah ini kalau kita belajar tentang manajemen pengamanan, tentu kita situasi atau existingnya pertama ada intel dasar ya, laporan informasi atau data loss dan crime-nya kita harus tahu. Terus potensi loss dan crime-nya juga harus tahu. Terus perkiraan situasinya harus tahu. Baru setelah data-data itu kita punya, baru kita akan keluarkan namanya kebijakan pimpinan ya Pak. Ini yang menandatangani harus pimpinan tertinggi Pak. Kalau di lokasi itu direktur ya direktur utama Pak. Jadi ini bukan BUJP ya Pak, ini untuk lokasi ya Pak, ingat ya. Kalau sistem manajemen pengamanan ini lokasi bukan BUJP. Kalau BUJP itu ada auditnya sendiri, Perpol nomor 10 tahun 2007. Itu audit tentang BUJP, itu lain lagi ya. Ini audit tentang security manajemen atau sistem manajemen pengamanan yang ada di lokasi. Jadi gedungnya, atau lokasi tambangnya, atau lokasi pabriknya dan sebagainya. Baru setelah kita mempunyai kebijakan pimpinan atau yang tadi, baru kita apa sih rencana pengamanannya? Nah ini kita bahas. Baru kita siapkan rencana pengamanannya. Nah ini pemahaman pentingnya Renpam. Ini penting sebenarnya orang gada utama harusnya belajar ini karena memang ada. Baru nanti merumuskan hakikat ancamannya, konsep umumnya dan sebagainya. Baru kita membuat pola pengamanannya dan sebagainya, terus melakukan sosialisasi dan pelatihan. Nah ini penting. Setelah kita ada sistem dan sebagainya, kalau nggak disosialisasi ke masyarakat, ke lingkungan yang ada di kita, dan kita tidak trainingkan, ya akan susah juga hasilnya nantinya. Makanya dalam audit pun ada tentang audit tentang apakah security-nya sudah di training, nanti formnya apa, nanti dokumennya apa, dan sebagainya. Baru pelaksanaan pengamanan. Nah, pelaksanaan pengamanan ini biasanya kalau dalam audit, nanti singkat cerita ya didatengin Pak, makanya auditornya juga datang. Ngecek ke lapangan, benar nggak cara ngeceknya, SOP-nya kayak apa, cara ngecek mobilnya gimana, sesuai dengan SOP apa enggak, cara menerima tamunya sesuai dengan SOP apa enggak. Ini pelaksanaan pengamanan di lapangan, baru monitoring dan evaluasi. Oke. Ini sedikit pengetahuan perbedaan sistem manajemen pengamanan dulu Perkap 24 tahun 2007 dan sistem manajemen pengamanan Perpol nomor 7 tahun 2019. Ini kalau Bapak-Bapak lihat gambarnya yang di sebelah sini Binmas, yang sebelah kirinya Pam Ofit. Ini dua-duanya sama di Kakor Sabara ya kan. Ini rata-rata komandannya sekarang bintang 1 Pak ya. Di Binmas bintang 1, di Pam Ofit juga bintang 1. Nah, tapi mereka melapor ke Kakor Sabara itu bintang 2. Kakor Sabara. Kakor
5 bintang 2. Oke, next. Intinya kalau SMP Perkap 24 tahun 2007 itu ada 5 prinsip sama, cuman beda isinya. Terus dulu itu 16 elemen, sekarang menjadi 5 elemen. Kalau prinsipnya masih sama ya Pak, PDCA itu Pak, Plan Do Check Action-nya itu sama review-nya. Baru kalau dulu 93 kriteria, kalau sekarang bertambah menjadi 118 kriteria. Nah ini isinya juga berbeda-beda karena elemennya sudah agak berbeda. Nanti kita bahas satu-satu. Elemen sistem manajemen pengamanan Perpol 3 dan 7 2019. Nah ini intinya kalau kita lihat background-nya di sini ada komitmen dan kebijakan itu 15% nilainya, pola pengamanan 25%, terus konfigurasi pengamanan itu 30%, standar keamanan pelaksanaan itu 20%, dan monitoring dan evaluasi 10%. Kalau kebijakan itu sebenarnya tadi ya Pak, jadi hanya surat yang tertera dari situ, tetapi itu semua kebijakannya tidak boleh melanggar undang-undang di atasnya, atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Dasar 45 dan sebagainya lah. Pola pengamanannya di sini itu ada bentuk pengamanannya bagaimana, sifat pengamanannya tertutup terbuka bagaimana, terus sasaran pengamanannya bagaimana, nanti bisa dibahas di slide-slide berikutnya. Area pengamanannya bagaimana, terus kodalnya ada nggak, komando pengendaliannya, sistemnya bagaimana. Kalau kita di hotel itu kodalnya gimana, trackingnya gimana, repeaternya gimana, jalan apa enggak, terus struktur organisasinya ada apa enggak, nanti kita bahas satu-satu. Konfigurasi keamanannya juga ini bisa campuran atau bagaimana, sistemnya bagaimana, alatnya bagaimana, orangnya bagaimana, dan sebagainya. Kalau standar keamanan ini pembinaan teknisnya, ini Satpam ada di sini nih Pak, elemen nomor 4. Satpamnya sudah Garda Pratama atau enggak. Kalau Bapak menerapkan Perpol nomor 7 tahun 2019 ya wajib. Kalau nanti enggak Garda Pratama ya pasti auditnya nilainya jelek di situ. Bahkan polisinya pun di situ ada datanya, kemampuan kepolisiannya bagaimana, karena di setiap objek vital nasional itu biasanya ya memang harus di situ ada Kepolisian Republik Indonesia yang berjaga dari Pam-Ovid. Baru monitoringnya bagaimana, secara internal bagaimana, secara eksternal bagaimana, auditnya bagaimana, dan sebagainya. Nah ini kita bahas satu-satu. Nah ini elemen 1, komitmen dan kebijakan Pak. Kalau Bapak lihat di sini, dari komitmen 1, itu nanti akan menghasilkan 18 kriteria. 18 kriteria itu apa aja sih? Nah, itu tertulis di situ Pak. Makanya nanti bisa minta Pak Narto ya untuk ini apa bahan materinya. Elemen 1 ini tentang komitmen dan kebijakan. 18 kriteria. 18 kriteria ini. Pertama tentang kebijakan pengamanan. Kebijakan pengamanan ini isinya apa? Di situ harus ada dokumen kebijakan pengamanan. Terus berikutnya kebijakan sesuai perkiraan ancaman, harus tertulisnya seperti itu. Terus komunikasi eksternalnya tertulis di situ, dibuat. Terus komunikasi internalnya bagaimana? Dibikin yang namanya, nanti kita bisa bahas panjang ini. Jadi cara membuat komunikasi internal bagaimana, SOP-nya bagaimana, jalurnya kemana, kita bikin yang namanya semacam diagramnya bagaimana, dinamis dan peningkatan berkelanjutan. Setelah kebijakan pengamanan, ada kebijakan penerapan SMP. Bagaimana menerapkan SMP-nya tadi yang ditanyakan Bapak-Bapak, bagaimana cara menerapkan SMP? Struktur organisasinya ada nggak di situ? Kan lucu Pak, kita mau menerapkan sistem manajemen pengamanan, struktur nggak ada. Ketuanya siapa sih? Komandannya siapa sih? Itu harus ada. Terus manajemen khususnya harus ada. Kira-kira kalau ada darurat bagaimana? Itu harus dibuat juga struktur organisasinya. Konteksnya ke siapa bagaimana? Dibuat di situ. Tata kelola dan tugas pengamanan, tata kelolanya bagaimana, sumber daya dan infrastrukturnya bagaimana. Nah ini orang-orangnya siapa, yang menduduki sebagai kepala keamanan siapa, sebagai supervisor siapa, itu harus ada dan harus jelas. Sumber daya dan infrastrukturnya, itu harus ada job description-nya. Nah kita bikin tuh job desk-nya, namanya chief security tugasnya apa, supervisor tugasnya apa, anggota tugasnya apa. Dibuat di dalam situ di job desk. Ini lebih condong bisa ke HRD dan sebagainya ya. Anggaran, nah ini penting Pak. Bapak melaksanakan pengamanan tapi nggak ada anggarannya. Anggaran training bagaimana, anggaran peralatan bagaimana, anggaran gaji berapa. Makanya beberapa security manager juga dia ngomongin budgeting. Kira-kira dengan keamanan yang sangat vital begini budgetnya berapa.
Alatnya apa? Ya kalau Bapak-Bapak ngomongin negara kayak kemarin, mohon maaf Pak Prabowo Menhan, akhirnya begitu lihat situasi dan kondisi, oh ternyata kita perlu nambah pesawat. Nambah pesawat kan peralatan. Ujung-ujungnya anggarannya ada enggak? Nah itu harus disampaikan. Ya, kalau Bapak sudah cek situasi dan kondisinya memang perlu peralatan, ya sampaikan ke pimpinan. Makanya kebijakan ini yang bersatu harus pimpinan tahu. Kalau pimpinan nggak mengeluarkan kebijakan, dia nyuruh aman tapi nggak ngeluarin duit, gimana caranya Pak? Kita perlu alat, kita perlu orang yang kompeten, perlu training juga dan sebagainya. Oke, lalu berikutnya audit. Ini audit penting. Ketentuan audit ya ini, yang di audit itu 118 kriteria. Auditor internal. Nah, kalau Bapak perlu orang yang harus mengaudit secara internal, mau nggak mau harus disekolahkan. Tadi yang saya bilang, sekolahnya kurang lebih 9 hari. Itu sekarang sih biayanya sekitar 18 juta ya, yang diadakan oleh Pamofit dan BUJP itu Pak. Nah, baru nanti pelaksanaan auditnya. Pelaksanaan audit ini tentunya dari kepolisian, auditor-auditornya, tenaga ahli-tenaga ahlinya, dan didampingi oleh kita sebagai yang internal auditor. Hasil audit nantinya bisa ditindaklanjuti. Nanti ada nilainya, nanti saya paparkan di belakang nilainya. Ada nilai paling bawah sampai nilai paling tinggi, intinya sampai emas lah. Rata-rata ingin menjadi emas lah. Karena kalau udah emas berarti 118 kriteria ini ya nilainya 90-an lah kurang lebih. Nanti ada datanya. Berikutnya baru tinjauan manajemen. Tinjauan manajemen itu apa ya? Penetapan mekanismenya bagaimana yang ada di depan. Terus kehadiran pimpinan. Nah ini yang diaudit ya salah satunya meeting-meeting gitu ya. Hasil meetingnya ada enggak, absensinya ada enggak, fotonya ada enggak. Ya di situ harus ada kehadiran pimpinan Pak. Fakta bukti bahwa sistem manajemen pengamanan ini direstui oleh pimpinan. Karena ada buktinya tuh kehadiran pimpinan. Baik secara tertulis kebijakannya, dan ada juga hasil-hasil waktu kita mungkin evaluasi dan sebagainya. Evaluasi pra-audit itu pimpinan memahami dan mengetahui. Baru pelaksanaan dan tindak lanjut berikutnya. Next. Itu elemen 1 Pak. Berikutnya elemen 2. Elemen 2 ya ini ada berapa kriteria ini? 49 kriteria. Ini bisa dibaca ya. 49 kriteria elemen 2. Ini tentang pola pengamanan. Pola pengamanannya apa sih yang harus diterapkan kalau kita menerapkan sistem manajemen Perpol nomor 7 tahun 2019. Pertama tuh kalau Bapak lihat di sisi kiri ada namanya manajemen resiko. Ini harus ada Pak. Makanya nanti mana dokumen manajemen resikonya, kerangka kerjanya bagaimana, terus analisis resikonya mana hasilnya. Di situ nanti kan terlihat ya. Nanti kapan-kapan bisa belajar. Ini kalau mau training tentang manajemen risiko tuh Pak Noto pernah training juga lewat ini. Ada juga di BNSP. Nanti Bapak bisa certified risk assessment atau certified risk profesional, itu ada trainingnya di BNSP. Terus pelaksana manajemen risiko, siapa yang melaksanakan, itu di data. Terus pilihan mitigasi risikonya bagaimana, itu harus diterapkan juga, dokumennya harus ada. Oh ini resikonya gini-gini, mitigasinya seperti ini. Contohnya resikonya perampokan, oke, berarti mitigasinya apa, penambahan orang bagaimana, terus pelatihannya apa, terus peralatannya apa, itu dimitigasi Pak, dari kolom-kolomnya dibuat. Kapan-kapan kita diskusi lebih dalam karena ini panjang. Sama juga reassessment resiko, ini penting karena lokasi itu bisa berubah. Sekarang aman, besok bisa nggak aman. Makanya ada reassessment resiko, bisa tahunan. Ya terserah kita sebagai seorang manajer di situ. Mau tahunan, kalau bulanan kayaknya repot. Tahunan, mungkin sudah berubah masyarakatnya. Oh dulu nggak ada masyarakat, ternyata setelah kita di situ sekarang banyak bikin warung-warung. Jadi kan perlu di reassessment lagi. Atau bangunannya dulu masih bagus, lama-lama jelek. Nah, ini perlu diresiko. Alatnya mungkin, alatnya tadinya bagus, keren. Sekarang lama-lama sudah kameranya tertinggal. Yang sekarang butuh pixel 5 pixel, dulu cuma 2 pixel. Nah ini kan perlu di reassessment lagi, dicek lagi. Baru berikutnya apa? Komponen berikutnya, bentuk pengamanan. Bentuknya bagaimana? Pengamanannya langsung, pengamanan tidak langsung. Nah ini apakah ada pengamanan tidak langsung, kita menggunakan eksternal koordinasi dan sebagainya. Terus pengendalian operasionalnya di situ siapa, chip security-nya siapa, operasional manajernya siapa, lapor ke siapa, dibuat di situ Pak. Baru pengukuran efektivitas.
Diukur efektivitasnya patroli bagaimana, patrolinya setiap berapa lama dan sebagainya lah ya. Nah, intinya ini bisa dibahas nanti kapan-kapan satu-satu. Sifat pengamanannya bagaimana? Pengamanan terbuka dan tertutup ya. Di situ ada nggak sistem pengamanan terbuka? Udah pasti pengamanan orang yang terbuka. Di situ ada orang yang jaga. Yang tertutup ada nggak? Yang kita punya intelijen internal, kita bikin juga, dilaporkan juga. Penempatan personel, ada plottingannya nggak? Plottingannya bagaimana? Berapa orang di sana ya? Tentunya ini dasarnya dari analisa risiko yang tadi di depan. Terus pengendalian operasionalnya bagaimana? Patrolinya berapa jamnya? Sama lah ya ini ya. Terus infrastruktur pengamanan. Intinya ini bolak-balik juga sebenarnya bisa menggunakan beberapa kegiatan, tapi bisa menggunakan satu form, Pak. Pembagian zona ini penting nih, kalau Bapak-Bapak ke objek vital nasional itu ada zona depan, ada zona paling VIP dan sebagainya. Dibagi-bagi zonanya, Pak. Sampai ring 1, ring 2, ring 3 lah istilahnya seperti itu ya. Itu diukur, Pak, berdasarkan hasil assessment. Mana sih yang mau kita jadikan ring 1 atau ring utama, zona terbatas, zona yang sangat terbatas itu di mana dan sebagainya. Itu harus dibikin dan itu ditandain dengan sign, dengan tanda, dengan semacam plang dan sebagainya untuk pengetahuan, untuk informasi, untuk sosialisasi, sehingga itu namanya sistem manajemennya seperti itu. Jadi dipasangin bahwa di sini zona tertutup, di sini zona larangan, di sini zona terbatas dan sebagainya. Ada kita pelajari nanti satu-satu. Catatan pengendalian operasional. Terus bukti pengendalian operasional orang, ya juga ada, pastinya ada data orangnya, absennya dan sebagainya. Bukti evaluasi periodik, nah ini penting, makanya kenapa sih orang harus meeting, briefing. Ini bukti evaluasi periodik, nanti bisa diaudit juga. Ini Pak ada laporan ANEF, anggaran dan evaluasinya bagaimana, terbuka dan tertutupnya dan sebagainya. Sasaran pengamanan, kolom berikutnya adalah sasaran pengamanan. Sasaran pengamanannya bagaimana, kemampuan pencapaian sasaran bagaimana, mencapai berapa persen yang oke dan tidaknya, sumber dayanya bagaimana tadi sudah kita bahas, terus pengadaan peralatan yang standar bagaimana, ya tentunya dari hasil resiko, analisa risiko, indikator sasaran pengamanan, dokumentasi sasaran pengamanan dan sebagainya. Penanggung jawab ini intinya masih sama ya Pak, dalam artian beberapa dokumen bisa dijadikan untuk menutup beberapa kriteria ini. Nanti ada beberapa pertanyaannya sih. Intinya pertanyaan yang 118 ini pertanyaan ini. Terus penetapan area, pembagian area PAM dan dalam dan luar, pengamanan sekitar dan sebagainya. Terus dokumen up to date, SOP-nya ada enggak, klasifikasi dokumennya. Ini klasifikasi dokumen yang untuk internal atau yang untuk terbuka. Ini juga harus Pak dibuat di SOP-nya. Next, berikutnya tentang kodal, ini tentang komando pengendalian ya, mekanisme kodalnya bagaimana. Terus analisis keadaan darurat apa yang terjadi di daerah situ atau lokasi kita. Terus kodal kontingensinya ada apa enggak, sudah dibikin apa enggak. Kira-kira lapornya ke siapa. Ada enggak namanya pohon teleponnya, ada enggak, pohon komunikasinya ada apa enggak. Call tree istilahnya, call tree-nya atau ada apa enggak. Kita nelpon ke siapa. Kalau terjadi kebakaran atau terjadi ancaman huru-hara dan sebagainya. Terus simulasi tanggap daruratnya ada apa? Sudah dibikin atau belum? Kapan dibikinnya? Mana dokumentasinya? Nah, ini harus dibikin. Terus pengukuran efektivitasnya ya kita ukur. Selama ini hasil dari simulasi tanggap darurat bagaimana? Efektif atau enggak? Nelponnya bagaimana? Kepolisian bagaimana hadirnya, partisipasi konsultasi komunikasi bagaimana, ini pentingnya ya, makanya ada evaluasi juga setelah kita melakukan simulasi tanggap darurat, bagaimana dari peran penghuninya dan sebagainya. Terus personil keadaan daruratnya sudah disiapkan atau belum, sudah di training atau belum, kapan trainingnya, siapa trainernya, bagaimana materinya, itu dilengkapi aja Pak, sehingga nanti kalau ada audit elemen 2 bisa lebih dilengkapi. Elemen 3 konfigurasi pengamanan. Nah, elemen 3 ini kalau di Perpol itu ada 31 kriteria konfigurasi keamanan. Apa isinya? Pertama komponen dan standar pengamanan. Ini yang ke perwakilan manajemen dan perangkat. Nah, di sini job desk description-nya harus ada, Pak.
kira-kira job desk-nya HRD apa, job desk-nya security manager apa, job desk-nya safety manager apa, terus pemeliharaan undang-undang. Nah, ini dipelihara nih. Kita harus punya di situ dokumen-dokumen perundang-undangan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, terus Perpol. Hah? Belum tampil ya elemen 3-nya di slide. Oh, belum ada ya? Oke, sorry. Iya, Pak. Sekarang Makasih, udah, Pak. Makasih, Pak. Oke. Iya, Pak. Iya, iya. Thank you, Pak. Reminder-nya, Pak, ya. Sama-sama, Ini Pak. tadi komponen nomor 3 tentang konfigurasi keamanan, yaitu 31 kriteria, Pak. Tadi 18, 49, sekarang 31. Ya, ini tentang tadi ya, komponen dan standar PAM-nya. Pertama, perwakilan manajemen dan perangkatnya. Ini yang nanti dicek ya, biasanya job desk-nya, Pak. Ada nggak job desk-nya HRD, job desk-nya rekrutmen, job desk-nya security manager, job desk-nya divisi-divisi lain, strukturnya bagaimana, tanggung jawabnya apa. Ini dibuat di dalam job desk-nya itu. Sarana dan prasarannya ada nggak, peraturan perundang-undangan. Ini nanti disimpan, Pak. Dokumen-dokumennya harus punya. Contohnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, terus Perpol tadi, terus sosialisasinya pernah nggak dilaksanakan, mana hasil trainingnya, hasil sosialisasinya, dipasang nggak, bahkan sosialisasinya itu pasang plang, Pak, di beberapa objek vital, Pak. Tentang undang-undang tadi dipasang bahwa di sini objek vital nasional, pasang supaya masyarakat tahu bahwa di situ bukan tempat umum, tapi tempat khusus lah yang resikonya ada di situ. Terus manajemen risikonya bagaimana, mitigasi manajemennya bagaimana, instansi terkaitnya tercatat atau enggak, bagaimana hubungan kita dengan kepolisian, dengan rumah sakit, dengan damkar, dengan penanggulangan bahaya dan sebagainya, tergantung situasi dan kondisi tempat kita jaga ya. Dokumen-dokumennya harus dipelihara. Next, berikutnya adalah penetapan dan pembinaan area PAM-nya bagaimana. Penetapan area total tadi. Ini yang disebut zona 1, zona 2, zona pembatas dan sebagainya, Pak. Makanya kalau Bapak-bapak kemarin tahu ya peristiwa mohon maaf Lumpang itu kan ya itu tadi. Sebenarnya kan itu zona rawan ya. Sebenarnya masyarakat nggak boleh dekat situ, Pak. Harus jauh dari situ. Tapi tadi kita ngomongin keamanan tetapi ada efek sosial, ada efek ekonomi. Nah, ini tantangan. Kita perlu juga disupport sama instansi terkait yang lebih di atas, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, pemerintah daerah. Makanya sampai dilindungi oleh undang-undang itu ya tadi, Pak, supaya tempat-tempat objek vital nasional itu terlindungi ya, tujuannya tidak melanggar Undang-Undang Dasar 45 bahwa harkat hidup masyarakat itu kan harus terjamin ya. Nyawa orang kan penting dan sebagainya. Konsep umum pengamanan, jadi Renpam kontingensinya harus dibuat, Renpamnya bagaimana kontingensinya, kapan-kapan bisa bicara sedikit tentang bagaimana membuat rencana pengamanan. Ya tadi rencana pengamanan ya dari planningnya apa, organizingnya apa, actualizingnya apa, controllingnya apa, dari hasil yang namanya manajemen risiko. Setelah kita survei, mengakses ternyata banyak risiko ini, Renpamnya apa, orangnya berapa, terus pengamanannya mau sistem bagaimana, itu dibuatlah Renpam. Rencana pengamanan. Simpelnya kecil lah. Contohnya mau ada kunjungan atau ada acara 17 Agustus. Ini contoh Renpam kecil ya. 17 Agustus di tempat kita. Mau dihadiri siapa? Oh, dihadiri Pak Bupati. Dihadiri Pak Bupati, sistem manajemennya mau bagaimana nih? Renpamnya, rencana pengamanannya. Orang yang hadir berapa? Lokasinya mau di mana? Jalur masuknya bagaimana, yang jaga mau berapa, kalau ada darurat bagaimana, alatnya apa saja, sistem tamunya mau menggunakan apa, itu harus dibuat, Pak, di dalam rencana pengamanan. Nah, kalau pengamanan Renpam yang tahunan mungkin kan global ya, bahwa kita segini gitu aja, lokasi kita begini, tapi kalau yang kecil-kecil tadi ya dipilih lagi, harus berubah lagi Renpamnya. Biasanya Renpam Lebaran nih, mau Lebaran, kira-kira siapa yang jaga, nanti kan harus dimatengin, Pak. Siapa yang cuti, jangan sampai nggak ada Renpamnya, sehingga begitu kantor sepi, nah, security-nya aja nggak ada. Terus mau dihubungin, mati, dan sebagainya. Oke, next, kekuatan dan jumlah personel pengamanan. Nah, ini penting ya. Dari hasil risiko, manajemen risiko tadi kan kita jadi tahu kira-kira kita butuh berapa.
butuh jumlah personelnya berapa, titik masuknya berapa, akses kontrol kita ya. Pintu-pintu masuk tuh ada berapa orang atau berapa pintu masuk, pintu keluar ada berapa yang harus dijaga, terus ada berapa ruangan yang harus dijaga. Tentunya dari security survey atau risk assessment lah, sehingga kita bisa menempatkan jumlah personel. Bahkan kita bisa menempatkan berapa sih pengawasnya level apa, tergantung dari assessment kita Pak, tempatnya bahaya apa enggak. Sama kalau Bapak-Bapak tahu di kepolisian lah ya, setiap Polres itu bisa beda-beda. Kenapa sih Polsek di Jakarta komandannya atau Kapolseknya pangkatnya AKBP Pak? Padahal di daerah AKBP itu ada Kapolres. Ya karena kan hasil assessment Jakarta ini permasalahannya kompleks. Banyak sekali macam-macam jenisnya, ada korupsi, ada terorisme dan sebagainya. Nah ini tidak hanya jumlah orangnya, tetapi juga kualitas orang yang akan ditempatkan. Kalau Bapak-Bapak juga ingin tahu atau Ibu, Kepolisian Republik Indonesia contohnya, jumlah paling banyak ya di Jakarta dan Bali contohnya ya. Padahal Bali kecil, tapi kan ancamannya tinggi, makanya personelnya banyak. Bahkan ditaruh BRIMOB di mana, nah itu kita yang tahu Pak dari risk assessment. Terus personel pengamanan internal dan personel pengamanan Polri. Ini kalau Pamofit biasanya ada satuan pengamanan dan ada dari Pamofit Polri yang ditempatkan di sana. Memang sudah aturannya seperti itu ya. Makanya Perpol nomor 7 tahun 2019 kan tentang perbantuan pengamanan. Makanya resmi Pak kalau ada polisi ditempatkan di objek vital nasional atau objek tertentu itu diperbolehkan karena ada aturannya. Next. Elemen 4 kita lanjut ke standar kemampuan pelaksana pengamanan. Nah ini kalau kita ngomongin kriteria elemen 4 Pak, atau elemen kriteria yang ada di elemen 4, ini intinya ada 10 kriteria ya. Ini Satpam di sini Pak. Jadi sebenarnya kalau Bapak-Bapak di BUJP, contohnya bertugas di area yang objek vital nasional, yang dia akan menerapkan SMP, Sistem Manajemen Perpol nomor 7 tahun 2019, sebenarnya hanya fokus di sini. Fokusnya di elemen nomor 4 ini, jangan sampai Satpam kita seragamnya salah, melanggar Perpol, terus tidak gada pratama. Nah, pasti nanti bermasalah di sini. Nilainya bisa kurang, nilainya kurang 7 bisa dari emas bisa jadi perak nanti, bisa marah pimpinan di sana. Nah, ini pentingnya BUJP ya. Kalau yang memahami tentang Perpol nomor 7 tahun 2019. Ini nanti yang Bapak-Bapak akan diminta pertanggungjawabannya di elemen nomor 4. Kalau yang BUJP ya, kerjanya di BUJP. Ya, pertama kemampuan personel internal. Nah, ini pembinaan teknisnya gimana? Ya, setelah gada pratama, ya harus di training lagi lah Pak. Namanya refresh training. Makanya ada program pelatihannya. Jadwal trainingnya ada nggak? Dibikin Pak, training bulanan, training tahunan, dibikin di situ. Karena itu nanti diaudit juga. Terus evaluasi program pelatihannya bagaimana? Ada nggak evaluasinya? Nanti kalau training belum bisa, bikin program training, kontak Pak Narto tuh. Nanti kita bantu cara membuat program training dan sebagainya. Terus evaluasi personel masing-masing. Kalau kita dulu kita buat tuh Pak, ada namanya semacam program evaluasi training per individu ya, namanya pasport program Pak. Jadi nanti kita bikin daftar training-training yang harus dikuasai, sehingga tiap anak itu, tiap anggota mempunyai semacam buku namanya pasport. Nah, itu dulu saya pertama dapat di Ritz-Carlton. Jadi setiap orang tuh nanti ada Pak, kalau sudah training nanti kita bisa tanda tangan di situ, tanggal kapan, berapa, trainernya siapa, kita kasih cap di situ. Sehingga kalau di audit pun enak kan jadinya nih Pak, anggota saya sudah training ini dan sebagainya. Tidak hanya gada pratama, gada madya dan gada utama, tetapi ada spesialisasi training yang lain kan. Mungkin investigasi, mungkin damkar, mungkin mau diperdalam tentang TP/TKP, tentang pelayanan prima diperdalam. Nah, dengan namanya program pelatihan dan evaluasi tadi yang bisa diterapkan di pasport program, nah itu sangat bagus tuh Pak di suatu area Pak. Terus pengelolaan pelatihan tadi ya, terus analisis kebutuhan pelatihan. Nah ini yang tantangan, kebetulan saya lama di dunia training, Bapak-bapak kalau membuat training jangan monoton, tetapi harus kita namanya cek dulu kebutuhannya apa sih. Jangan sampai kita nggak punya TNA namanya, training need analysis, dianalisis dulu.
sekarang ancamannya apa, musimnya apa, bisa berubah. Oke lah ada training tahunan, tetapi kita harus analisa yang untuk bulanan. Jangan-jangan kemampuan anak-anak kita di bulan ini kurang di service excellent. Jadi trainingnya tentang service excellent. Ternyata setelah ada kasus yang namanya mohon maaf Pelumpang, kita butuh nih refreshment tentang damkar, pemadaman kebakaran, refresh tentang itu. Jadi training need analysis, menganalisa kebutuhan training, jangan lagi nggak butuh tentang VIP protection malah training tentang VIP protection, nggak butuh tentang gempa training tentang gempa, nggak butuh tentang cara menyelam malah di training tentang cara menyelam. Nah ini penting Pak, pembangunan kesadaran pengamanan. Nah ini penting juga. Nah, ini menggunakan contohnya ada nggak iklan-iklan kita, flyer-flyer kita, atau tulisan-tulisan yang ada di mading Pak. Ini penting Pak, karena keamanan bukan hanya tanggung jawab security. Ini menjadi nilai plus Pak kalau kita nanti memasukkan ada beberapa pembangunan kesadaran pengamanan. Ya. Terus kemampuan anggota Polri, ya ini bukan kita. Ini Polri yang ditempatkan di situ. Meskipun ada nilainya, nanti tinggal kita minta aja data-data polisi yang tugas di sana siapa, dinas di mana, terus minta aja sama pimpinannya. Nanti supaya pas di audit adalah daftar namanya, pangkatnya, keahliannya, kita minta aja lah rekam jejak perilakunya dan sebagainya, tinggal minta dari kepolisian yang menempatkan atau komandan yang menempatkan di sana. Next, berikutnya ini yang terakhir, jadi elemen nomor 5, monitoring dan evaluasi. Ya, ini penting juga. Ini ada 10 kriteria Pak. Tadi pertama ada 18 ya. 18, 49, 31, 10, dan 10. Yang terakhir elemen 5 monitoring dan evaluasi, ini ada 10 kriteria. Yang dinilai apa? Monitoring dan evaluasi, kinerja pengamanannya. Nah ini makanya ada catatan lah kinerja pengamanan kita bagaimana, evaluasi bagaimana. Kira-kira tahun kemarin angka pencurian turun atau enggak, daftar-daftar laporan kita Pak. Nah, kita siapkan tuh. Yang dulu tahun 2022 contohnya. Di situ ada daftar pencurian 20. Nah, harusnya turun tuh dari 2023 atau 2021 20, 2022 ternyata turun menjadi 5. Nah, itu bagus. Terus perimeter kinerja pengamanan kita bagaimana? Terus catatan hasilnya bagaimana? Ini di kinerja pengamanan. Intinya laporan kita lah tahunan bisa dijadikan bahan audit nantinya ini. Kalau belum ada tahunan ya bulanan. Ada nggak daftar bulanan? Kejadian-kejadian apa, sistem pengamanan yang akhirnya apa hasilnya. Peralatan ini juga ya, daftar-daftar peralatan, prosedur pemantauannya bagaimana, kalibrasinya bagaimana. Ya kita serahkan, contohnya kita punya X-ray itu kan ada kalibrasinya. Kita punya CCTV atau kamera itu kan ada daftarnya, terus perawatannya bagaimana. Jangan sampai nih ditanya, Pak CCTV ada berapa di sini? Kameranya ada 200 Pak. 25 mati. Nah gimana itu? 25 mati dari kapan? Nggak tahu lagi daftarnya. Terus apa yang sudah dilakukan yang 25 mati ini? Ya bingung lagi. Nah itu nanti mengurangi nilai Pak di saat audit. Jangan sampai peralatan-peralatan yang ada tapi tidak terawat, tidak terpantau. Ini penting pemantauan. Jadi dibuatlah form-formnya, form-form perawatan. Tidak hanya kebersihannya ya, tapi kalibrasinya, tetapi bukti-bukti bahwa ada perbaikan, ada laporan-laporan tentang peralatan-peralatan yang kita punya. Ketidaksesuaian, nah ini prosedur penanganannya bagaimana, catatan hasilnya bagaimana. Mungkin dari hasil ketidaksesuaian itu setelah dievaluasi pimpinan, apa sih yang akan diperbaiki. Nah, dari hasil evaluasi itu kan penting. Saya lihat sih ada di beberapa BOJP yang bagus gitu ya. Jadi kalau tiap tahun itu membuat laporan pengamanan tahunan, terus dievaluasi sama pimpinan setempat, terus dinilai, ya itu bagus Pak. Apalagi ada yang sekarang sudah online, itu bagus juga. Bahwa dari contohnya ASK lah, itu skill knowledge-nya bagaimana, attitude-nya nilainya bagaimana, skill-nya bagaimana, knowledge-nya bagaimana. Nah itu nanti hasilnya bagaimana, nilainya berapa. Nah, kalau sekarang sudah canggih ya, dibikin saja. Ternyata security kita, attitude-nya nilainya 4,3 dari 1 sampai 5. Skill-nya ternyata dari 1 sampai 5, 4,8. Oh bagus nih. Terus ya namanya knowledge-nya atau product knowledge-nya bagus. Dari 1 sampai 5, 4,9. Berarti masih ada PR di attitude. Dari attitude ini apa nih yang paling banyak? Oh grooming standar.
sering ketemuan orang nggak rapi, bajunya nggak rapi dan sebagainya, atau perilakunya ketemu suka sweet-sweet dan sebagainya. Nah, itu kan hasil dari evaluasi yang didiskusikan kalau perlu ada Pak, sehingga di pelaporan dan sebagainya lengkap. Nah, pelaporan ini penting, pelaporan internal itu disiapkan Pak, karena nanti akan dicek juga pelaporan tentang pengamanan internal, data-data contohnya kendaraan, tamu masuk, ini dicek-cek di sini nih Pak. Terus pelaporan eksternalnya bagaimana, koordinasi kita ke kepolisian, ada enggak dan sebagainya. Nah, catatan-catatan pelaporannya bagaimana, tindak lanjutnya bagaimana. Intinya di elemen nomor 5 ini ya ini tentang monitoring dan evaluasi, baik internal maupun ke eksternal. Lumayan ya Pak, saya izin minum dulu ya Pak. Ya, berikutnya ini hanya sekedar tulisan lah, Bintek dan audit. Bagaimana pembinaan teknis dan auditnya ya intinya ini Pak. Pertama supervisi, kita disupervisi dulu sama kepolisian atau dari Pamofit. Kira-kira secara gambaran kasar tempat kita ini poinnya berapa, 1 sampai 100, dari 118 kriteria itu nilainya berapa. Oh, baru nanti diasistensi Pak, didampingi lah. Kalau kita sudah mengajukan itu didampingi nanti sama mereka, didampingi. Setelah didampingi baru nanti diverifikasi. Setelah diverifikasi, oke sudah diajarkan dan sebagainya, dibimbing lagi, baru nanti audit Pak. Ini ya ngajuin Pak. Jadi tempatnya cocok nggak untuk dijadikan objek vital nasional gitu. Kalau nggak objek vital nasional berarti objek tertentu, opter. Karena tempat kita bukan objek vital nasional, karena objek vital nasional itu contohnya harus mengajukan dulu ke kementerian tertentu Pak, bahwa tempat kita ini objek vital nasional. Contohnya kayak Pelumpang itu kan objek vital nasional. Atau kayak PLN itu kan OVIDNAS, objek vital nasional. Karena setelah dievaluasi dari kementerian, ini tempat memang membahayakan nasional kalau nggak dijaga. Nah kalau nggak ya kita hanya objek vital tertentu atau objek tertentu, ya nggak apa-apa. Kita menggunakan audit ini supaya nanti ada poinnya. Baru setelah kita diverifikasi semua, data-datanya baru diaudit oleh auditor-auditor dari pihak terkait atau dari Pamofit. Nah, nanti dinilai. Nilainya ya kayak gini kurang lebih ya. Metode audit dan penilaiannya berbasis pembobotan scoring lah Pak. Skala penilaiannya numerik. Skala 0 sampai 0. 0 sampai 2. Jadi intinya kriteria 1 nilainya 0 apa berapa gitu. Kalau nilainya 1 ya bagus. Kalau nilainya 0 ini yang banyak 0 bahaya Pak. Ada yang nilainya 2, maksimal 2 ya. Poin 1 poin itu nilainya 2. Intinya nanti kalau ditotal menjadi 100. Begitu dibagi-bagi itu tadi kan ada presentasinya kan Pak, kalau Bapak lihat di depan ada yang 15%, kebijakan itu 15%, terus ini 25%, itu nanti hasilnya contohnya 2 kali berapa, nanti dipresentasi Pak. Kalau 2 semua ya bagus berarti. Baru pencapaian presentasi, satu rating system. Nilainya intinya seperti ini. Kalau setelah diaudit tempat kita nilainya di bawah 55, berarti tindakan pembinaan perlu dilakukan di situ. Nah, makanya kita boleh juga melakukan internal auditor. Kita mengecek dulu secara internal dari elemen 1 sampai elemen 5 kira-kira nilainya berapa dari daftar penilaian-penilaian yang sudah ada. Pertanyaan-pertanyaannya ada sih. Nanti kita tadi ada yang nanya juga kapan-kapan nanti di-share juga sama Pak Narto ya. Ada nanti 118 pertanyaan tadi yang dalam kriteria. Sebenarnya kalau Bapak buka Perpol nomor 7 tahun 2019 nanti kita kirimkan aja itu dokumen Perpol nomor 7 tahun 2019. Di situ ada 118 pertanyaannya atau 118 kriterianya. Cuman memang perlu didetailkan, perlu waktu khusus, jadi membahas satu-satu karena panjang gitu. Terus kalau di bawah 56 sampai 70, sertifikatnya perunggu pasti nggak mau. Klien-klien kita nggak mau nilainya 70. 71 sampai 84 perak pasti nggak mau juga. Maunya apa sih Pak? Maunya emas. Emas itu berapa poinnya? 85 sampai 100 Pak. Ya kalau bisa 90-an Pak. Rata-rata maunya sih 93 dan sebagainya. Baru sertifikat kita emas. Nanti yang mengeluarkan dari Pamofit Pak. Dulu sebelum 2019 itu audit SMP Perkap 24 tahun 2007 itu masih bekerjasama dengan Skupindo.
Tapi sekarang sementara belum ada lembaga luar selain Polri yang diberikan wewenang, ya sementara masih dari Kepolisian Republik Indonesia lewat Pamofik tadi, Pak. Ya, ini sedikit tambahan pengetahuan beberapa asosiasi yang ada dan sudah istilahnya diberikan izin atau tercatat di Mabes Polri. Ya. Yang pertama ada Abu Japi, Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia. Yang kedua ada APSI, Asosiasi Profesi Satpam Indonesia. Ini berkembang nih selama saya ikut APSI ya. Dulu AMSI, Asosiasi Manajer Security Indonesia, berubah menjadi APSI, Asosiasi Profesi Security Indonesia. Sekarang menjadi APSI, Asosiasi Profesi Satpam Indonesia. Kebetulan saya tercatat juga di situ menjadi kepala biro ya, bagian komunitas. Terus ASIM ini Asosiasi Security ini ya, minyak lah, oil and gas. Ini ada di ASIM nih, ketuanya Pak Dino nih dari Nawakara. Kalau APSI Pak Ajis, kalau Abu Japi Pak Agus Dermawan. Terus Abjatin ini asosiasi yang menekuni pengkawalan Pak. Nih ibu-ibu Pak, kepalanya Pak. Jadi kalau bapak-bapak mau mendirikan perusahaan security atau BUJP yang tentang pengkawalan, harus koordinasinya dengan Abjatin Pak. Kalau IICPP ini kalau bapak-bapak yang suka training CCPS, CATS sama Pak Darri Siregar, ini beliau ketuanya nih Pak Darri Siregar. Kalau APSA ini Asosiasi Profesi Security Asia ya, ini jarang beredar, ini kayak ASIS internasional lah dan nggak banyak. Kalau ATC ini Asosiasi tentang Security Peralatan, ini ketuanya juga banyak ini ya, bergerak di bidang IT sistem yang jual X-ray dan sebagainya. Kalau Abjasi ini baru Asosiasi Pengguna Jasa Satuan Pengamanan. Ini ketuanya orang Astra. Itu aja dari saya Bapak-Bapak. Mungkin kalau ada pertanyaan, ini sedikit yang terakhir. Jadi pasal 8 ayat 3 huruf B nomor 2 menjelaskan tentang struktur organisasi Satpam berdasarkan penyelenggaraan dan manfaatnya. Organisasi Satpam organik yaitu merupakan satu bagian dari suatu organisasi perusahaan dan instansi yang di lembaga pemerintah. Terus kalau yang pasal 11 huruf A tentang sumber anggota Satpam, karyawan permanen yang ditunjuk pimpinan organisasi perusahaan atau instansi. Jadi Satpam itu ada yang in-house, ada yang enggak in-house ya, BUJP lah ya, sama intinya Satpam. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ada kekurangannya. Silakan kita bisa diskusi atau saling tanya jawab. Saya serahkan kembali ke Pak Sunarto. Siap, terima kasih Pak Huda.